kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu dan sehat terus ya. Nah, hari ini saya mau berbagi lagi dengan teman-teman membuat bolu terbaru dari saya. Ini adalah bolu mangga ya. Nah, bolu mangga kali ini saya akan kombinasi dari sirup mangga dan juga mangga yang aslinya ya. Hari ini saya akan bagi, ini saya pakai sirup mangga dari Marjan Squash ya. Nah, ini bukan endorse, ini kebetulan aja suami beli sirup Marjan ini jadi saya pakai ya. Nah, saya juga pakai mangga yang asli. Nah, buat teman-teman yang mau coba pakai mangga semuanya, itu hasilnya kurang sedap ya menurut saya ya. Kurang empuk gitu ya. Menurut saya kalau teman-teman pakai mangga aslinya aja, jus mangga asli aja untuk bikin kue ini, hasil kuenya itu kurang wangi. Jadi wangi mangganya kurang keluar. Jadi kalian harus kombinasi dengan si sirup mangga. Jadi rasanya juga lebih kuat dan lebih enak. Nah, apa aja bahan yang saya gunakan untuk membuat bolu mangga kali ini? Yuk langsung aja kita ke bahan-bahan untuk membuat. Nah, teman-teman, di sini saya sudah punya bahan-bahan untuk membuatnya. Tentu saja saya sudah siapkan 5 butir telur. Saya pakai semuanya ya, teman-teman. Jadi ini telur yang saya pakai ukurannya sedang aja, lebih kurang kayak 50 gram gitu. Ya, kalau kalian pakai yang besar juga boleh, nggak masalah ya. Lalu di sini saya ada kombinasi sirup dan mangga asli. Ya, di sini saya pakai 50 ml sirup Marjan yang rasa mangga squash kayak gini. Ya, kalian boleh pakai sirup ABC, boleh pakai sirup apa aja rasa mangga squash gitu ya. Nah, ini 50 ml, lalu saya tambahkan mangga asli itu lebih kurang 40 gram. Ya, 40 gram mangga asli dan 50 ml sirup mangga. Lalu di sini saya juga udah sediakan 170 gram margarin mix dengan butter di melting seperti ini. Lalu di sini ada 215 gram tepung terigu protein rendah, saya pakai kunci biru, dan sekitar 120 gram gula pasir. Jadi gula pasirnya saya kasihnya nggak terlalu banyak karena saya takut mangga saya terlalu manis, jadi bikin kuenya lebih manis lagi. Ya, buat kalian yang mau atau suka manis, kalian boleh tambahkan 5-10 gram lagi ya. Nah, caranya simple, gampang banget. Kita akan kocok dulu si telur dan juga si gula pasir. Nah, ini seperti ini teman-teman, saya akan kocok ya. Buat teman-teman yang mau pakai vanili bubuk boleh, tapi menurut saya ini udah nggak perlu vanili bubuk lagi karena udah pakai mangga tuh udah wangi dan harum banget ya. Jadi nggak perlu menurut saya. Tapi kalau kalian mau kasih, kalian boleh kasih mungkin sekitar 1/4 sampai setengah sendok teh aja. Ya, nah ini kita akan kocok dulu sampai telurnya agak sedikit ngembang, baru kita masukkan si gula pasirnya perlahan-lahan ya. Nah, teman-teman, setelah agak naik ini kita masukkan si gula pasirnya ke dalam adonan ini ya. Lalu kita kocok sampai adonannya itu creamy, mengembang dan berjejak ya. Nah, teman-teman, ini udah creamy banget tuh kayak gini. Kalau dia creamy banget yaitu berjejak, lalu dia cream gitu ya. Udah enggak mencair lagi. Jadi dia lebih kental gitu ya. Nah, ini udah creamy sekali. Nah, kalau udah creamy tuh jadinya seperti ini nih, teman-teman. Tuh ya. Nah, gitu ya. Kalau adonan kayak gini berarti udah oke banget. Tinggal kita next aja, kita masukin bahan-bahan yang lainnya. Nah, teman-teman, ini kita akan masukkan si tepungnya dulu ya, perlahan-lahan aja. Ya, 2 kali kocokan ya, teman-teman, nggak boleh langsung karena kita nggak pakai obot-obotan sama sekali. Perlahan-lahan aja nih kita kocok ya. Nah, saya pakai loyang turban kali ini ukuran 24 cm ya, teman-teman. Nah, buat kalian yang punya loyang 26 juga boleh dipakai ya. Ini 24 jadinya full nanti, teman-teman. Nah, teman-teman, setelah kita masukkan tepungnya semua perlahan-lahan, lalu kita kocok sampai rata, lalu kita mulai masukkan si jus mangganya dulu. Nah, jus mangga ini kita bagi menjadi 2 kali pemberian ya di adonannya. Kita kombinasi dengan si melting butternya juga supaya nanti adonannya benar-benar tercampur dengan merata. Ya, jadi kalau kalian kasih mangga dulu lalu baru melting butter dulu, biasanya suka bantet nih, teman-teman. Jadi caranya harus seperti ini supaya menghindari kuenya turun ya, dan juga prosesnya jadi lebih cepat.
Nah, jika kalian bikin kue tanpa SP atau emulsifer seperti itu, memang harus lebih cepat pergerakan tangan kita untuk kocok kuenya dan tidak boleh over mix ya, supaya kuenya juga nggak jadi kaku gitu ya, dan nggak jadi keras atau bantet ya. Nah, terus langsung kita masukkan ke dalam loyangnya. Loyangnya udah diolesi dengan Carlo biar nggak lengket ya, walaupun ini anti lengket tapi kita tetap olesin aja biar hasilnya itu maksimal ya teman-teman. Nah teman-teman, ini kita masukin aja adonannya ke dalam loyang yang sudah kita sediakan seperti ini ya, perlahan-lahan. Dan ini adonannya masih kental ya teman-teman, nggak encer ya, jadi ini komposisinya udah cakep banget ya. Jadi setelah dituang nanti akan langsung kita panggang ya. Nah, adonannya nanti akan kita panggang di suhu 180 derajat selama lebih kurang sekitar 35-40 menit tergantung oven kalian masing-masing. Nah, teman-teman, kayak gini ya, udah saya masukkan ke dalam oven tuh ya. Nah, ini kita tutup, kita panggang di suhu 180 derajat selama lebih kurang 45 menit. Biasanya sih udah matang ya, tapi nanti kita lihat aja ya jadinya itu berapa lama, karena suhu oven masing-masing orang beda-beda, tergantung juga suhu cuacanya. Kalau cuaca lagi panas, ovennya jadi tambah panas ya. Kalau cuaca lagi dingin, ovennya agak susah naiknya juga ya. Jadi tidak bisa dipatok bener-bener untuk keadaan dari waktu masaknya ya. Nah teman-teman, ini setelah sekitar 35 menit ya, saya panggang dengan api bawah lalu 2 menit api atas, jadinya seperti ini. Ini akan kita biarkan dulu 2-3 menit gitu, maksimal 5 menit baru kita balik ya teman-teman, supaya dia benar-benar set dulu, agak sedikit press dulu gitu ya. Oke, nanti saya akan kasih lihat teman-teman dalamnya kayak teman. Ini udah kita balik, jadinya kayak gini. Aduh lucu banget ya, ditambah dengan cetakan kue yang baru ini, cakep banget ya menurut aku ya. Nah jadi ini udah pas banget nih, warnanya udah golden brown banget kayak gini. Ini aku akan tunggu lagi sampai dia bener-bener set, nggak panas lagi. Ini masih agak panas ya teman-teman, tapi ini yakin ini lembut sekali teman-teman ya. Nanti kalau udah set, udah nggak panas lagi sama sekali, saya akan potong kasih teman-teman lihat dalamnya kayak apa. Oke? Nah teman-teman, sampai di sini dulu resep dari saya hari ini. Ini dia mango cake ala dapur Yuli. Kalian bisa coba di rumah, semoga resep ini bisa jadi inspirasi buat keluarga kalian bikin kue-kue yang unik dan juga sehat buat keluarga, tanpa SP, tanpa baking powder dan teman-temannya ya. Sampai jumpa di resep berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya. Dadah. Nah teman-teman, ini saya akan potong kasih teman-teman lihat ya dalam kuenya kayak apa. Yang pasti ini lembut sekali. Nah ini kita potong. Nah kuenya lembut banget ya, kita akan lihat teksturnya kayak apa. Wow, tuh lihat tuh, warna kuningnya cakep banget nih teman-teman, teksturnya juga lembut sekali ya. Aroma mangganya berasa banget karena kita tetap kombinasi sama sirup ya. Nah kalian bisa coba di rumah, ini bisa jadi alternatif cemilan anak juga di rumah ya. Oke, jangan lupa dicoba ya.